warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prima Putra, Skom MT, dosen tetap program studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya dalam proses mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Desain Antarmuka Pengguna. Saya mengajar mata kuliah Desain Antarmuka Pengguna pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 pada mahasiswa semester 3 dengan bobot S3 SKS dan mata kuliah Desain Antarmuka Pengguna ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode khusus 21B01308. Adapun deskripsi mata kuliah Desain Antarmuka Pengguna yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana mendesain dan membangun antarmuka pengguna berbasis web yang mudah digunakan sebagai bagian dari proses komunikasi antara pengguna perangkat lunak dengan komputer. Dalam proses pembuatan antarmuka, tentunya mahasiswa harus paham tentang dasar-dasar bagaimana manusia dan komputer saling berinteraksi untuk mengolah dan memproses informasi. Perkuliahan ini dilakukan dengan pendekatan blended learning yang menggabungkan pembelajaran luring maupun tatap muka langsung atau daring. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan baik modul, file PowerPoint, dan video tutorial serta RPS di LMS. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengunggah tugas individu maupun kelompok secara online. Ya, di tempat yang sama yaitu di lms.unm.ac.id. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah yang pertama, ceramah interaktif. Untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dasar dan kerangka kerja desain antarmuka. Kemudian ada juga project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek desain antarmuka sebagai bentuk praktis dari teori yang sudah dipelajari. Proyek yang dikembangkan diselaraskan dengan mata kuliah pemrograman web yang juga dibuka pada semester yang sama. Untuk capaian pembelajaran meliputi sikap, yaitu dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pengetahuan, menguasai pengetahuan teknik atau model pengembangan perangkat lunak. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dalam menerapkan nilai humanoria dan sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu keterampilan khusus mengimplementasikan metode perekayasa komputer dengan kemampuan merencanakan, menganalisis, mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan mendokumentasikan sistem komputer dengan sumber daya. Untuk capaian mata kuliah ini meliputi yang pertama yaitu mahasiswa memahami peran teori kerangka kerja dalam pengembangan antarmuka pengguna. Yang kedua, mahasiswa memahami kerangka kerja dalam pengembangan antarmuka pengguna. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kegunaan dan efektivitas berbagai interface, sistem, dan device berdasarkan prinsip-prinsip desain ditinjau dari segi kegunaan dan pengalaman pengguna. Yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan antarmuka pengguna dengan berbagai teknik dan tahapan dalam proses desain antarmuka. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini, yang kami gunakan adalah modul atau RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui e-learning Universitas Negeri Makassar, yaitu lms.unm.ac.id. Kemudian ada PowerPoint beserta artikel ilmiahnya, lalu ada video pembelajaran yang dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom maupun melalui LMS. Materi-materi pembelajarannya yang pertama, gambaran umum tentang interaksi manusia komputer dan antarmuka pengguna. Dilanjutkan dengan peran manusia dalam desain antarmuka pengguna, peran komputer dalam desain antarmuka pengguna, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara manusia dan komputer,
paradigma dalam IMK, UI, UX, dan daya guna atau usability, perancangan interaksi, perumusan konteks penggunaan, analisis kebutuhan pengguna, dan produksi solusi. Untuk kriteria penilaiannya, partisipasi di dalam kelas itu 10%, tugas individu maupun kelompok itu 30%, kuis 10%, UTS dan UAS proyek itu 50%. Seluruh penilaian dinilai dari pembelajaran yang melibatkan mahasiswa atau student centered learning. Video kelas yang saya sajikan setelah ini merupakan kegiatan pembelajaran dari kelas saya. Selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adik. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah Desain Antarmuka Pengguna. Ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, mungkin kita sebelum masuk, kita review dulu materi-materi yang sebelumnya ya. Ini kita sudah masuk minggu ke-4. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kaitannya antarmuka dan interaksi manusia komputer, atau dalam bahasa Inggris human computer interaction ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang human-nya. Apa itu human? Sebagai apa konteksnya ini? User ya, orang yang menggunakan sesuatu ya. Kemudian di C-nya ini komputer. Apa itu komputer? Sistem yang digunakan. Ada mungkin yang lain? Alatnya, oke. Ya, jadi kalau yang komputernya ya intinya komputer. Mau sistemnya, mau alatnya, selama itu komputer, itu komputer. Nah, dalam antarmuka, itu pasti ada penghubung antara human dan komputer. Penghubungnya itu yang kita sebut dengan proses interaksi. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, yang pertama saya harap adik-adik setelah selesai pertemuan ini bisa memberikan contoh tujuan interaksi. Lalu bisa menggambarkan siklus interaksi, apa itu nanti kita bahas. Kemudian memberi label-label dalam masalah interaksi, nanti juga kita bahas. Kemudian menafsirkan suatu tatanan komponen dalam suatu interaksi. Kalau kita lihat di sini ada interaksi. Apa itu interaksi? Feedback? Ada lagi yang lain mungkin? Hubungan? Ada lagi yang lain? Saling berbicara, proses dua arah ya, semuanya itu masuk ke dalam interaksi ya. Nah, konteksnya di sini interaksi adalah ketika ada sesuatu yang diberikan ke sesuatu yang lain dan ada yang kembali. Contohnya ya kayak kita di kelas seperti ini, saya berbicara, Anda menjawab, itu ada interaksi. Ya. Ini nggak terbatas, kalau interaksi nggak terbatas pada komputer. Bahkan dalam komputer itu sebenarnya secara teori mereka itu menurunkan dari interaksi di sehari-hari. Ya tidak terbatas di komputer. Jadi ya tujuannya suatu sistem interaktif itu membantu user untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkup tertentu. Ya. Kalau komputer ya aplikasi. Tapi kalau general ya lingkupnya apa? Misalnya kalau kita nggak ngomongin komputer ya kita interaksi seperti ini adalah lingkup pembelajaran. Seperti itu. Nah, istilah-istilah dalam interaksi itu ada banyak. Yang pertama itu ada domain. Domain itu ya bidangnya, ya lingkupnya itu tadi yang saya bilang. Kemudian ada task. Task itu langkah-langkah yang dilakukan untuk di dalam suatu proses interaksi. Kemudian ada goal. Goal itu atau tujuannya melakukan interaksi. Hasil akhirnya maunya seperti apa? Itu masuk di goal. Kemudian ada intention. Intention itu suatu aksi khusus yang diperlukan. Dalam interaksi, menurut Norman, itu ada dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu fase eksekusi. Apa itu fase eksekusi? Fase eksekusi itu adalah
fase di mana kita melakukan sesuatu. Ya. Asalnya dari user. Fase evaluasi itu ketika user menerima sesuatu. Di sini ada banyak sekali tahapan-tahapannya dari establishing goal, forming intention, dan specifying dan seterusnya. Misal, adik-adik lapar nih, ya. Tapi kayak sekarang hujan, mager, malas keluar. Apa yang adik-adik lakukan? Oke. Ya, jadi goalnya adalah benar ya. Tadi contohnya itu GoFood, tapi agak jauh. Tapi kita pecah apa namanya? Kita pecah prosesnya. Jadi memesan makanan secara online itu establishing goal. Ya. Kemudian forming the intention. Kita mulai apa ya? Merealisasikan tujuan kita dengan saya mau pakai tadi apa? GoFood. Itu forming the intention. Nah, sekarang setelah kita sudah sampai ke situ, kita akan menentukan untuk pesan GoFood, langkah-langkahnya apa aja? Ya? Install aplikasi, buka aplikasi. Kalau saya bilang dicari dulu aplikasinya ada apa enggak. Ya, setelah ada, kalau belum ada berarti diinstal. Kalau sudah, tinggal dibuka. Kemudian pilih-pilih, ya kan? Nah, itu proses seperti itu kan kita rencanakan dulu. Meskipun kadang-kadang refleks ya agak cepat begitu ya. Tapi itu sebenarnya kita merencanakan dulu. Itu yang masuk ke dalam specifying action sequence. Ada juga modelnya Abbott sama Bell. Ini dia semacam memposisikan antara sistem dengan user itu dalam konteks input dan output. Kemudian ada juga modelnya versi ACM, Association Computer and Machinery. Dia membahas atau mengkelompok-kelompokkan fase-fase itu tadi ke beberapa bidang. Yang ada kaitannya dengan manusia itu disebut ergonomics. Kemudian yang dilakukan channel input itu mengajak berdialog. Mengajak user untuk berdialog. Form itu termasuk bagian dari dialog. Kemudian screen design yang output itu kalau visual ya, kita mendesain screen-nya. Oke. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini kan Pak, nggak bisa Pak aplikasi ini Pak contohnya dari remote saja itu langsung ada website itu bagaimana? Sebenarnya ini bukan masalah di dalam websitenya. Ini lebih ke arah framework proses interaksinya. Jadi ini tiga ini sama, cuman cara melihatnya berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau ini mungkin bisa memecahkan di bidang-bidangnya karena ACM itu kan asosiasi ya, memecahkan bidang-bidangnya di komputer seperti apa. Yang urusan manusia di bidangnya ergonomik, urusannya input di bagiannya dialog, urusan desain di bagiannya screen design. Seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Tadi kan Pak dijelaskan kalau internet atau user interface itu sebenarnya bukan hanya sekedar tampilan saja, Ya. tapi dari audio dan sebagainya gitu. Jadi maksudnya audio sebagai salah satu bagian utama dari user interface itu bagaimana Pak? Bagaimana contohnya? Contohnya, Anda ketika terima pesan WhatsApp, apa yang ada? Ya? Notifikasi biasanya dalam bentuk apa? Oke, itu contohnya audio. Ya, atau mungkin yang lain deh. Pernah pakai Google Maps? Sambil nyetir? Biasanya milih sambil ngelihat atau sambil? Ada yang lihat, ada yang dengar, nggak masalah. Beda orang, beda preferensi. Ya, ada yang lihat, ada yang dengar. Nah, kalau yang sambil dengar itu juga bagian dari interaksi audio. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah interaksi. Secara garis besar, masalah interaksi itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah curve of execution. Curve of execution di sini itu adalah user ingin melakukan sesuatu,
tapi fiturnya itu tidak disediakan oleh sistem. Gulf itu bahasa Indonesianya ada yang tahu apa? Gulf? Bahasa Indonesianya apa? Gulf itu kan bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Indonesianya ada yang tahu? Oke. Gulf itu bahasa Indonesianya teluk. Maksudnya teluk di sini itu bagaimana sih? Dia stuck di fase eksekusi. Ya, teluk itu kan juga stuck, air nggak bisa masuk ke daratan, seperti itu ya. Nah, dia itu stuck di fase eksekusi. Jadi dia mau melakukan sesuatu, tapi nggak ada fiturnya. Atau tombolnya nggak kelihatan. Akhirnya fase eksekusi terus. Nggak bisa masuk ke fase evaluasi. Kemudian, ada juga yang namanya Gulf of Evaluation. Jadi di sini lebih ke arah, ya tadi kalau yang execution user stuck di eksekusi, yang evaluation user stuck di evaluasi. Jadi sudah berhasil menekan tombol, tapi nggak tahu ini sistem sedang ngapain. Sehingga ya nggak tahu, akhirnya memutuskan ya kayak contohnya tadi splash screen menunggu. Ya, langsung kalau di sini mungkin agak susah ya membayangkannya ya teksnya begini. Langsung kita kasih contoh aja. Ada nggak aplikasi yang adik-adik rasa sulit dipakai? Yang kita rasakan aja. Atau ada aplikasi yang adik-adik punya, adik-adik pernah pakai, tapi males banget pakai. Apa? Hah? Oke, aplikasi untuk bayar pajak. Kenapa kok sulit? Mungkin kayak bisa terang tidak intuitif gitu. Agak bingung yang mana untuk yang mana gitu. Yang mana untuk yang mana? Bingung. Itu dia masuk di mistake. Dan bisa juga karena apa namanya? Kasusnya kalau dari sisi manusia, adik-adik karena bingung akhirnya salah klik ya. Itu masuk masalah di mistake. Tapi kalau bingungnya itu membuat adik-adik tidak bisa melakukan sesuatu, dia masuk di gulf execution. Mungkin ada yang lain? Atau coba ambil kasus deh, yang aplikasi baru kemarin. Sinilai. Apa yang Anda alami masalahnya di situ? Sebentar, angkat tangan. Situ dulu. Kalau saya kemarin Pak mau cek transkrip nilai, itu kurang lengkap Pak. Ada nilai PI-nya itu di di SIA, terus yang nilai lainnya itu lengkap di Sinilai. Jadi kayak harus cetak 2 PRS di 2 tempat yang berbeda. Cetak di 2 tempat berbeda. Tapi intinya bingung ya ini yang dipakai mana, yang Sinilai atau yang Oke. Kalau saya Pak dari loginnya Pak, kan itu misalnya ada login dosen dan ada di bawahnya untuk cek nilai saja. Nah itu misalnya kadang kalau misalkan dibuka bisa tuh nggak ada cek nilai, langsung saja login. Jadi kita nggak tahu kan mana ini. Kayak sekarang beberapa menit lagi Pak baru bisa di-refresh, baru ada lagi cek nilainya. Oke. Nah, apa namanya, kalau yang tadi itu kan karena bingung ya. Bingung sebenarnya kasusnya sama seperti yang pajak. Lalu ini ada yang cek nilainya tiba-tiba gimana tadi cek nilainya? Cek nilainya tuh nggak bisa button untuk cek ini tuh nggak ada Pak biasa. Bahkan tidak ada, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Masuk gulf of execution. Kalau gulf yang gulf of evaluation itu, adik-adik pernah pakai SIA? Pernah Pak. Nah, karena SIA mau dibuang ya, mau digantikan sama Sinilai ya, nggak apa-apa itu. Nah, ketika pakai SIA biasanya dipakai apa? Karesan sama lihat nilai. Pernah nggak adik-adik mengalami loading yang lama di SIA? Iya Pak. Pernah Pak. Loadingnya di SIA itu seperti apa? Ada putar-putarnya? Ada. Oh ada ya kalau di sisi mahasiswa. Mungkin cari yang lain deh. Pernah nggak adik-adik pakai aplikasi yang HP aja? Splash screen, tapi nggak berhenti-berhenti. Pernah ya? Nah, ketika splash screen nggak berhenti-berhenti, itu kan adik-adik nggak tahu aplikasi itu sedang ngapain. Apakah ini error kah? Atau apa? Adik-adik kan nggak tahu. Ya. Nah, itu adalah contoh yang gulf of evaluation. Jadi sudah berhasil eksekusi, tekan icon aplikasinya. Aplikasinya sudah muncul, tapi loading nggak berhenti-berhenti. Sehingga adik-adik kayak apa namanya, di PHP-in ya. Jadi disuruh nunggu, diberi harapan, tapi tidak muncul-muncul harapannya. Nah, itu masuk di gulf of
evaluation. Kalau sleep ini itu hal yang paling sering adik-adik lakukan, saya sangat yakin. Contohnya adalah salah ketik. Maunya nulis A, kepencet S. Nah, typo atau semacamnya itu adalah contohnya sleep. Atau salah klik karena tombolnya terlalu kecil atau terlalu berdekatan. Nah, itu masuk yang sleep. Ya. Lanjut. Ergonomi itu yang ada kaitannya sama fisik manusia. Ya. Tulisannya terlalu banyak di sini. Ya, enggak apa-apa lah. Tujuannya kenapa kita mempelajari ergonomi, bukan ekonomi ya, ergonomi, itu supaya kita bisa membuat interface yang sesuai dengan karakteristik fisik dari user. Contohnya itu yang seperti ini. Pernah lihat cara duduk atau mengerjakan komputer yang baik? Ya. Pernah? Pasti pernah ya. Ya, ini sebenarnya adalah hasil penelitian dari sisi ergonomi. Nah, kalau ini kan adik-adik lihat barang-barang fisik semua ya. Nah, kalau proyeknya adik-adik kan bikin antarmuka software. Ya, kira-kira ada ergonominya nggak di situ? Seperti apa? Warna itu ya bisalah masuk. Tapi sebenarnya itu bukan fisik sih, lebih ke arah kognitifnya manusia. Bukan? Indra, perceivement systemnya. Oke, sekarang coba buka aplikasi di HP-nya adik-adik yang saya yakin semua punya, aplikasi WhatsApp. Sudah dibuka semua? Kalau adik-adik lihat di situ ada banyak sekali chatnya adik-adik ya. Nah, itu ukurannya gampang nggak untuk ditekan? Itu bagian dari ergonomi. Terus kenapa kok menu-menu itu ditaruh di atas? Kok tidak di bawah? Sebenarnya mudah di mana menjangkau di atas atau di bawah? Di bawah. Terus kenapa kok ditaruh di atas? Kira-kira. Oke, bisa fokus pertama untuk dilihat. Yang kedua, ini kaitannya dengan ergonomi ya. Yang di atas kan lebih susah dijangkau. Ya enggak? Makanya kemungkinan untuk salah tekan lebih kecil. Ya, menyesuaikan dengan fisik jari kita. Itu bagian dari ergonomi. Nah, untuk penataan kontrol dan display itu ada fungsional. Jadi fungsi yang saling berkaitan itu dibikin berdekatan. Contohnya itu menu tadi. Nah, untuk lingkungan fisik interaksi itu apa sih yang diperhatikan? Itu di mana sistem akan digunakan? Siapa yang menggunakan? Lalu, apakah pengguna itu kondisinya akan duduk, bergerak, atau baring, atau berdiri? Seperti itu. Nah, pertimbangannya pasti semua ini ada urusannya dengan ukuran dan bentuk tubuhnya, Bang. Nah, untuk isu kesehatan itu terkait ekonomik ya. Ini kaitannya sama ekonomi semua. Ada posisi fisik, ada urusan suhu, ada urusan pencahayaan, termasuk warna itu tadi ya. Ada masalah kebisingan, ada juga masalah waktu. Nah, terkait penggunaan warna, ini contohnya. Tahu apa ini? Lampu merah. Merah artinya? Kuning artinya? Hijau artinya? Nah, ketika kita merancang suatu antarmuka, menyesuaikan dengan definisi-definisi umum. Merah artinya apa? Kuning artinya apa? Hijau artinya apa? Ya, kalau misalkan akhirnya artinya apa? Itu juga begitu. Tahu ini apa? Atau pernah menemukan yang seperti ini? Sebenarnya ini mirip volume ya. Pengaturan volume. Namanya slider. Nah, kalau konteksnya di sini, dia ada di atas 100, tapi tidak sampai 200. Kalau tanpa ini, kita nggak tahu posisinya di mana. Tapi dengan ini kita juga bisa tahu. Ini terkait dengan desain antarmukanya. Nah, gaya interaksi di sini ada banyak, mungkin bisa dilihat-lihat, ada yang command line, ya, command line. Itu kalau ada dibuka CMD. Pernah pakai CMD? Konsol? Ya, itu command line. Kemudian ada menu. Ini biasanya pemrograman dasar disuruh bikin program-program yang seperti ini. Ya. Lalu ada natural language. Natural language itu langsung membaca gerakan natural kita. Kemudian ada yang model question answer dialog. Ada like, dislike, cocok nggak cocok.
atau benar, salah ketika dimunculkan itu tadi. Kemudian juga ada yang query, ada yang centangnya, ada radionya. Nah, form itu termasuk bagian dari question answer dan query dialog. Ini juga bagian dari interaksi, di mana saya membuat QR code supaya mudah adik-adik scan. Nah, silahkan untuk kuisnya adik-adik scan dulu. Diisi. Saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit mungkin? Oke, sudah semua ya? Oke. Nah, sekarang coba saya dibantu dari pertemuan ini yang adik-adik pahami apa saja. Ada yang bisa coba bantu saya? Silakan angkat tangan. Nggak harus dari awal sampai akhir, sebagian-sebagian juga nggak apa-apa. Ya. Yang pertama itu Pak, ternyata pentingnya kayak interaksi dalam misalkan aplikasi, kemudian itu analisis, misalkan kesehatan, ekonomi dan sebagainya itu dalam membuat satu aplikasi atau sistem. Oke. Ada yang lain? Silakan. Itu ini bahwa model interaksi itu ternyata berulang terus seperti yang tadi normal execution sama evaluasi cycle, jadi itu berulang terus dan ada beberapa juga sistem lain yang hampir sama tapi berbeda penjelasan. Oh, cuman komponen-komponennya aja yang berbeda ya. Oke, benar. Ada lagi mungkin satu aja? Ya, silakan. Di sini mungkin saya terkait ergonomi. Jadi ergonomi itu bukan hanya secara langsung saja, tapi dalam sebuah sistem juga itu ada yang namanya ergonomi yang bertujuan bagaimana untuk merancang antar muka agar sesuai dengan karakteristik dari pengguna. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan bagaimana performa pengguna atau user dalam berinteraksi dengan sebuah sistem. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulan dari kuliah kita ini, adik-adik sudah paham isi-isinya dari interaksi. Mulai dari fase-fasenya, ada siklusnya, pentingnya seperti apa, sisi ergonomi, bahkan tadi juga permasalahan-permasalahan interaksi. Nah, untuk referensinya, mungkin ini tidak banyak-banyak referensinya karena masih dasar aja ya. Oke, sekian saja dari saya. Untuk tugas, sebentar ya. Saya baru ingat ada tugas. Untuk tugasnya, adik-adik coba ambil salah satu contoh aplikasi yang di luar dari kuisnya tadi. Ya. Aplikasinya aplikasi beneran. Kemudian seperti kuisnya tadi dipecah-pecah fase interaksinya. Tapi ada satu tambahannya. Masalahnya aplikasi apa saja. Dan masuk di kategori mana? Tadi ada 4 ya. Nah, seperti itu. Deadline-nya 1 hari sebelum pertemuan kita minggu depan. Oke? Absen tadi udah kuis? Tulis nama NIM toh di situ? Aman. Oke, terima kasih atas keterangan dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan masuk ke materi UI, UX, dan usability. Ya, terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah desain antarmuka pengguna pada program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.